Saya lanjutkan ya part B-nya untuk debat perdana capres untuk pemilu 2024 itu. Tentang pembahasan kasus yang selalu hadir di setiap pemilu kalau Prabowo ikut di dalam kontes Pilpres, yaitu penculikan aktivis tahun 1998 ya, yang tidak pernah terselesaikan sampai sekarang. Jadi kayaknya ini sama juga mengkritik pemerintahannya Megawati, SBY, juga dengan Jokowi, yang dulu juga mereka selalu mengatakan akan menyelesaikan persoalan seperti itu ya. Prabowo ini merespon pertanyaan dari Ganjar, yang kata Ganjar akan menyelesaikan persoalan seperti ini. Nah, bagi saya itu kayaknya ya akan seperti itu juga gitu loh. Kalau dia pun nanti jadi ini ya itu hanya sebagai isu yang hanya ada pada waktu pemilihan presiden aja, jadi pemilu pilpres aja. Begitu selesai juga ya nggak ada gunanya juga. Dan Prabowo sudah menjawabnya kalau memang itu harusnya memang sudah diselesaikan oleh wakil Anda yang sekarang ini, wakil calon wapres Anda itu, yaitu Mahfud MD, seharusnya sudah diselesaikan di situ. Makanya Prabowo membalikan itu, tanyakan saja kepada Mahfud MD itu, apakah kasus penculikan aktivis 98 itu yang melibatkan Prabowo sudah selesai apa belum ya? Sepertinya gagal nih ya Ganjar, Mahfud untuk menurunkan hasil survei tentang Prabowo dan Gibran yang naik hampir mencapai 50% itu. Sudah ya, itu soal paslon 1 dan paslon 2 menyerang Prabowo ya. Kasusnya itu 2 seperti yang saya emphasize itu ya. Pertama adalah soal Gibran, terus yang kedua soal Prabowo dengan kasusnya penculikan aktivis tahun 98 itu. Nah, sekarang kita ngomongin yang paling memorable dari debat capres pertama itu adalah persoalan antara Anies dan Prabowo ya. Momentum itu yang sangat-sangat bagus menurut saya, ketika Anies menceritakan tentang bagaimana penurunan indeks demokrasi di Indonesia itu menurun ya. Dan dia sempat juga mengatakan bahwa oposisi dikarenakan oposisi tidak ada, dan dikatakan juga bahwa sepertinya Jokowi seperti ingin menghapus demokrasi saja gitu loh. Tanpa disadari oleh Anies ya, Prabowo itu langsung merespon Anies itu tentang dia menjadi gubernur DKI Jakarta, di mana Prabowo sendiri yang berperan langsung bahwa dia membuat Anies menjadi gubernur DKI Jakarta waktu itu. Nah, dia juga sempat mengatakan bahwa ke Anies ya, Prabowo itu, bahwa kalau seandainya memang Jokowi itu ingin menghapus demokrasi, nah kenapa waktu kamu menjadi bagian dalam pemerintahan itu, menjadi gubernur DKI itu, apa memang tidak ada bahwa tidak ada, maksud saya tidak ada demokrasi, wong kamu juga jadinya itu juga karena demokrasi yang dilakukan oleh Jokowi dan Prabowo gitu loh, dia bilang langsung. Nah, di situ kelihatan banget bagusnya itu, dan kemudian Anies pun meresponnya itu kurang greget ya, dia itu kayak seakan-akan dia ingin menginjak si Prabowo, karena Prabowo masuk pemerintahan makanya tidak ada oposisi. Kemudian ditambah Anies mengatakan bahwa Prabowo masuk pemerintahan karena bisnisnya menurun. Kemudian respon Prabowo yang sangat reaktif,
menjawabnya bahwa dia pun kalau negara memang menghendaki dia mati pun dia akan siap. Tidak seperti itulah dia akan masuk pemerintahan, tidak seperti itulah. Dia pun bilang sorry ya, kata dia bilang gitu kan waktu itu. Nah itu responnya Prabowo untuk mengantar Anies. Tapi sebenarnya kurang ya, Anies itu kurang begitu Prabowo menyebut-nyebut dirinya menjadi DKI itu. Sebenarnya si Anies itu sudah bisa mengcounternya kalau nggak salah, dia meresponnya tidak seperti itu ya. Dan dia juga bisa dia menjadi gubernur DKI itu sendiri pun dia tidak bisa dikatakan dia beroposisi dengan pemerintah. Dia sudah termasuk juga pemerintahan Jokowi juga dia menjadi gubernur, kan tidak bisa suatu provinsi ada negara di dalam negara ya, menurut saya sih seperti itu. Kemudian juga kalau bisa dianggap itu ya, sekarang partai-partai yang mendukung dia itu kan juga ikut pemerintah semua, kecuali PKS ya. Seandainya memang semuanya itu misalnya kayak PKB dan Nasdem itu berada di pemerintahan itu, dia juga tidak bisa mengatakan itu kepada Prabowo. Jadi jangan menyalahkan Prabowo seperti itu. Jadi kurang greget gitu loh, kurang mengena ke swing voter atau undecided voter atas pernyataan Anies ke Prabowo soal dia gabung ke pemerintahan. Itu malah membuat mereka voter-voter itu akan malah menjadi ke Prabowo banget, karena waktu mereka melihat kamu jadi gubernur DKI itu, support partai yang sekarang ini kamu di Pilpres itu, PKB dengan Nasdem kan ada di pemerintahan Jokowi, sedangkan waktu kamu jadi gubernur itu kan Prabowo oposisi. Nah seandainya kalau memang waktu kamu jadi gubernur itu Nasdem dan PKB itu jadi oposisi, nah itu lebih bagus lagi kan. Itu loh maksud saya, yang saya katakan tadi itu sangat-sangat responnya itu kurang oke. Kemudian kita membahasnya lagi ya, ini masih seputar Prabowo dengan Anies ya, dimana ada pertanyaan Prabowo ke Anies yang di season 2 itu soal masing-masing paslon saling bertanya dan merespon itu. Prabowo menanyakan ke Anies ketika menjadi gubernur DKI soal budget yang paling tinggi ya untuk mengurangi polusi udara di Jakarta. Dengan polusi udara segitu gedenya budget itu, kok kata Prabowo masih aja polusi Jakarta itu, DKI Jakarta itu kok masih tinggi. Kemudian Anies meresponnya bahwa di Jakarta itu karena angin. Dia sudah membuat instalasi measurement, alat-alat yang canggih-canggih dengan budget itu. Ternyata memang angin yang membuat Jakarta itu polusinya besar, di mana suatu konsentrasi polusi kemudian dibawa oleh angin ke DKI gitu loh, katanya dia begitu. Kemudian lucunya ini ya, jawabannya memang saya pertanyakan juga waktu itu, kok angin jadi ini ya. Kemudian tiba-tiba Prabowo juga mengatakan itu ke Anies, angin yang disalahin, ini lama-lama nanti hujan juga disalahin. Kan seharusnya dengan budget seperti itu kan bukan angin dan hujan yang jadi permasalahan gitu loh. Anies yang terkenal dengan lulusan S3-nya itu dan pandai berdebat aja kurang bisa meyakinkan Prabowo, apalagi publik ya. Gimana pun juga dia harusnya ya mengatakan bahwa dari data itu bukan angin jadi penyebabnya. Harusnya misalnya pabrik-pabrik di sekitar
di suburb-suburb kota Jakarta itu seperti Depok, Tangerang atau di Bekasi itu banyak mengeluarkan polusi sehingga dibawa oleh angin. Kemudian angin itu kemudian berkonsentrasi di Jakarta. Gitu kan harusnya begitu menjelaskannya. Di sini juga nggak bisa membaca data, dipikirnya angin. Tapi dari mana angin polusi itu kan juga dia nggak ngerti dari mana asalnya. Seperti saya melihat dia itu begitu banjir, yang disalahkan adalah hujan yang ada dibawa oleh Bogor. Itu seharusnya kan bukan seperti itu. Harusnya kan kalau banjir di DKI, kalau memang terjadi banjir di Bogor, itu sudah sampah-sampah yang di Jakarta itu sudah harus bisa diambil sehingga begitu ada banjir kiriman bisa mengalir sampai mengalirnya sungai yang ke arah pantai utara Jawa itu.